Pak Angko Budiarto, ke depan ini rencana Bapak sebagai GM terkait dengan Hotel Niagara apa, Pak? Mau diapain ini? Apa ya kayak gitu aja atau ada rencana-rencana lain terkait dengan hotel itu? Atau mungkin ada rencana dijual juga? Enggak? Enggak ada Pak, karena itu warisan orang tua. Jadi kita nggak ada rencana untuk jual. Ya kita Nah, ngelola yang ada sekarang dengan sebaik-baiknya, berusaha mempertahankan bentuk aslinya. Ya kalau perlu direnov ya tetap kita akan renovasi. Yang selama ini kita lakukan juga kayak eh, pengecatan luar gedungnya dan segala macamnya, instalasinya. Cuman untuk pengembangan sementara ini kita belum ada rencana Pak, karena kondisi seperti ini juga. Pak, apakah ada rencana untuk menggandeng para pengelola hotel internasional semacam yang banyak sekarang ini Archipelago atau apa yang kan banyak ini para owner atau pemilik bangunannya lalu menggandeng grup hotel besar untuk mengelola sehingga hotel itu bisa lebih maju. Apakah pernah ada keinginan untuk hal seperti itu, Pak? Sebenarnya kan dulu Lawang itu sebagai kota yang zaman zaman Belanda kan juga yang kota yang pertama untuk tempat peristirahatan Pak ya. Tapi dengan Ya. adanya Batu dan juga Malang juga semakin berkembang. Jadi lokasi di Lawang kan sebenarnya untuk hotel tuh lokasinya jadi nggak jadi utama gitu kan Pak. Jadi Hmm. kalau untuk pengembangan nggak semudah yang dibayangin Pak, karena lokasinya sudah kalau lokasinya di Batu atau di Malang itu juga pastinya kan kita lebih enak untuk mengembangin dari segi bisnisnya Pak ya. Yang penting kita sekarang mempertahankan eh, apa gedungnya dengan sebaik-baiknya, ya memanfaatkan apa yang bisa kita maksimalkan gitu Pak. Pak, memang hotel itu tidak ada ballroom untuk rapat gitu ya, Pak ya? Ada ruang untuk rapat. Biasanya kan hotel-hotel selain untuk Ada menginap sih Pak, juga ada ada ya. Pak. Kalau dulu beberapa ya sebelum pandemi masih ada rapat-rapat Pak, dari ada rapat, ada seminar ataupun kayak kayak pelatihan-pelatihan yang beberapa hari gitu Pak. Ada Itu yang seperti kapasitas itu. berapa orang, Pak, untuk yang untuk rapat itu, Pak? Sekitar 50 sampai 75 orang Pak. Nah, Tapi itu kan termasuk hotel. terkendala sama kadang-kadang kalau yang perlu bermalam kan terkendala sama jumlah kamarnya aja Pak. Oke, 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 oke. Jadi untuk kepentingan rapat dan pertemuan 50 sampai 70 orang ada ya Pak ya, termasuk Iya, perlengkapan. Ya. Termasuk juga hotel menyediakan ya, dessert ya Pak ya, untuk para peserta rapat, pertemuan gitu ya. iya Pak. Makanan gitu ada ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Pak Ongko, sepanjang Pak Ongko mengurus hotel itu, ya, lalu apakah Pak Ongko juga pernah menerima hotel itu okupansinya penuh, 100%, 100% tertempati itu pernah nggak ada masa di mana Hotel Niagara okupansinya bisa 100% gitu. Misalkan di weekend atau apa. Sering juga Pak kalau misalnya kalau daerah event-event pada saat high season Lebaran, Tahun Baru ya pasti penuh Pak ya. Hmm. Kan semua hotel di Malang, Batu kalau pas Lebaran ataupun Tahun Baru pasti penuh Pak ya. Ya, 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 ya. Ya itu pasti saben 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 tahun ya berulang seperti itu Pak. Beberapa hari long weekend gitu. Pak, sebagai GM di Hotel Niagara, Pak Ongko Budiarto setiap hari datang ke Hotel Niagara atau kadang-kadang aja? Biasanya saya memang datang Pak ke Hotel Niagara, cuman nggak tiap hari, seminggu paling ya 3 kali 4 kali. Cuma karena kondisi pandemi ini saya kan memang eh, jarang keluar rumah Pak, sehingga semuanya Ya, saya ya, kontrol pakai telepon. Di ya, sana ada ya. manajernya yang operasionalnya ada Pak, tapi tiap hari mereka ngantor. Oke, jadi manajernya yang tiap hari ngantor ya Pak ya. Iya Pak. Pak, kalau boleh tahu Pak, total pegawai yang ada di sana mulai dari security, lalu kemudian doorman, mungkin orang-orang yang membersihkan kamar, lalu kitchennya, ngurusi apa namanya dapur dan seterusnya. Kalau boleh tahu berapa orang Pak? Sekarang karena kondisi Total. pandemi cuma ada 17 orang Pak. Oh, 17 orang. Iya Pak. Sebelum pandemi berapa orang Pak?
Ada 20 orang, Pak. 20 orang Ya ya. kan kita kan hotel kan mau nggak mau 3 shift, Pak ya. Ya, ya, ya. Pak, di situ juga menyediakan breakfast atau lunch atau apa begitu sebelum pandemi? Ada, Pak. Tapi kalau sekarang sampai jam 2 siang aja, Pak. Kalau pagi dapat breakfast. Kalau mau makan sampai jam 2 siang masih ada, Pak. Setelah itu karyawannya yang memang kita kurangin, Pak. Oke. Tapi sebelum sebelum pandemi, kalau orang mau makan malam atau makan siang di situ masih bisa, Pak, sebelum pandemi. Kalau bisa, Pak, bisa, Pak. Bisa ya. Ya. Pak Ongkop Budiarto, kalau di masing-masing hotel itu kan ada menu yang khas gitu. Ada nggak menu khasnya Hotel Niagara itu, Pak? Sementara yang paling suka tamu nasi gorengnya aja, Pak. Yang paling suka tamu. Nasi goreng ya, yang jadi spesial ya, Pak ya. Baik, Pak. Pak, bagaimana ceritanya kemudian bisa bekerja sama dengan Red Doors, Pak? Ya sebelumnya kan kita memang masakan hotel kan kalau di era digital sekarang pasti pakai aplikasi, Pak ya. Ya. Nah, kalau dengan adanya Red Door, selain aplikasi yang ada sekarang, plus dia bantu juga masakan melalui aplikasi Red Door-nya juga, gitu Pak. Sehingga ini kita gabung sama Red Door. Oh, jadi karena untuk memudahkan orang meng-apply atau memesan secara virtual atau secara online gitu ya, Pak ya? Ya, kalau dulu kan kita handle sendiri, Pak, aplikasi itu, Pak. Ya. Cuman kalau adanya Red Door kan dia yang handle semua, Pak. Gitu. Cuma ada beberapa aplikasi yang kita tetap handle sendiri. Karena tidak semua aplikasi di-handle sama Red Door, gitu, Pak. Ya. Oke. Pak Ongko bisa cerita nggak masa kejayaan Hotel Niagara itu kapan? Jadi setelah diubah dari villa menjadi hotel tahun 60 sekian oleh keluarga Pak Ongko, lalu kapan masa keemasannya Hotel Niagara? Ya, mulai buka itu waktu itu masih belum terlalu banyak turis datang pakai kapal terbang, Pak ya. Jadi banyaknya naik kapal, Pak. Jadi dulu turis-turis kalau yang dari Eropa gitu, Pak, kan mereka datang naik kapal ke Surabaya, pastinya nginepnya di Hotel Niagara. Sempat tahun 60 sampai tahun 80 awal itu lumayan, Pak, banyak turis-turisnya. Dan juga zaman itu kan masih belum terlalu banyak hotel yang modern kayak sekarang, Pak. Kalau era tahun 80-an ya pesaing tambah banyak kan, yang heritage gitu mulai juga bermunculan gitu loh, Pak. Jadi banyak pesaing juga gitu. Nah, itu mulai isu-isunya muncul, padahal yang isu yang macam-macam itu mungkin terjadinya, saya dengar ceritanya itu sebelum jadi hotel gitu loh, Pak. Waktu zamannya jadi interniran itu loh, Pak. Jadi ada satu orang perempuan yang dirampok gitu loh, Pak. Dirampok uangnya di situ, dibunuh di situ sebelum tahun 60, tahun 30-an itu, Pak. 30 sebelum merdeka pokoknya, Pak. Iya, tapi nggak ada apa-apa sih selama ini, Pak, gitu, Pak. Ya.